Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur kepadamu atas semua anugerah yang Bapa berikan kepada kami. Seraya mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, agar kami mampu memahami akan firman-Mu dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 16 sampai 17. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Ketika Yesus hidup bersama para muridnya, Ia mengatakan kepada mereka, "Berbahagialah kamu, karena kamu bisa melihat aku. Berbahagialah telingamu, karena telingamu bisa mendengarkan aku." Inilah kata-kata Yesus kepada para muridnya. Karena banyak nabi dan juga orang benar ingin melihat dan ingin mendengar sabda Tuhan, tetapi mereka tidak melihat dan mendengar. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus juga mengatakan kepada kita pengikutnya yang hidup pada zaman sekarang, "Berbahagialah telingamu, karena engkau telah mendengar sabda Tuhan." Maka berusahalah untuk terus-menerus mendengar sabda Tuhan. Orang yang tidak mendengar sabda Tuhan sangat rugi. Karena apa? Karena sabda Tuhan itu penting bagi dirinya. Sabda Tuhan ibarat pelita baginya, supaya ketika ia berjalan, ia tidak terantuk dan ia bisa berjalan dengan baik. Sabda Tuhan juga menjadi rambu lalu lintas baginya, sehingga membuat dia aman di dalam perjalanan. Maka bagi saudara-saudari yang belum menggunakan telinganya baik-baik untuk mendengarkan sabda Tuhan, mari bukalah telingamu dan dengarkanlah sabda Tuhan setiap hari, agar Anda bisa memahami akan pikiran-pikiran Tuhan, agar Anda dapat mengetahui apa yang Yesus rasakan, sehingga dari hari ke hari Anda dan saya selalu menyenangkannya, karena Ia sudah lebih dahulu menyenangkan kita. Kita juga mesti berbahagia karena kita bisa melihat Yesus. Kita melihat Yesus di dalam perayaan Ekaristi.
pada saat konsekrasi, kita melihat dengan mata rohani kita. Hosti berubah menjadi tubuh Kristus. Anggur berubah menjadi darah Kristus. Maka mesti kita bahagia. Karena kita selalu berjumpa dengan Yesus. Melihatnya dengan mata rohani kita di dalam perayaan Ekaristi. Maka rajin-rajinlah mengikuti perayaan Ekaristi, supaya Anda dan saya bisa melihat Tuhan Yesus. Kalau Yesus yang engkau sapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat ada di dalam perayaan Ekaristi, maka berusahalah untuk berjumpa dengannya. Berusahalah untuk bertemu dengan Yesus. Dan ungkapkanlah apa yang Anda gemuli, yang Anda rasakan. Ia pasti menjadi sahabat setia bagimu. Ia akan mendengar keluh kesahmu, dan dia akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pada pesta Santo Yoakim dan Santa Ana ini, kita belajar untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kita berusaha untuk mendengarkan kehendak Tuhan dan berusaha untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan senantiasa menyertai kita di dalam hidup. Sehingga kita akan menjadi orang yang berguna bagi keluarga kita. Seperti Santo Yoakim dan Santa Ana yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, sehingga mereka melahirkan Bunda Maria yang dipilih Allah sebagai Bunda Allah, Bunda yang mengandung Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berjuang untuk selalu menggunakan telinga kita, mendengarkan sabda Tuhan, menggunakan mata kita untuk selalu melihat Tuhan Yesus di dalam perayaan Ekaristi, maupun di dalam diri orang-orang yang selalu menghadirkan Tuhan di dalam hidup mereka. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk menggunakan telinga kami mendengarkan firman-Mu, dan menggunakan mata kami untuk melihat Yesus yang sungguh-sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Semoga dengan mendengar dan melihat Yesus, kami rindu selalu berjumpa dengannya dan mau mendengarkan ajarannya serta melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Bapa yang Maha Baik, hamba juga berdoa bagi semua orang sakit, baik penyakit medis maupun non-medis, baik penyakit COVID maupun non-COVID. Semoga Engkau menyembuhkan mereka dengan tangan kasih-Mu, agar mereka sembuh dari sakitnya. Hamba juga berdoa bagi umat-Mu yang ada di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Semoga Engkau memberkati usaha-usaha mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka, agar mendatangkan rezeki, sehingga mereka boleh hidup di dalam kesejahteraan, mereka boleh hidup di dalam kelimpahan berkat-Mu. Bapa yang Maha Baik, dan semoga Engkau memusnahkan virus COVID-19 ini dari dunia ini,
dari bangsa kami, dari tanah Papua, dan dari Asmat ini, sehingga semua orang di seluruh dunia boleh hidup sehat, boleh membangun persaudaraan seperti yang Engkau ajarkan melalui Putramu Yesus Kristus. Bapa yang maha baik, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mohon perhatian umat yang terkasih, kami mohon kepada Anda semua untuk subscribe dan bunyikan lonceng channel Paulus Buarlele, dan Anda mesti like. Dengarkah belum? Sudah toh? Sudah ya. Kemudian komen di situ dan share sebanyak-banyaknya, dan tolong nonton video renungan Paulus Buarlele ini dari awal sampai akhir, supaya bisa memahami firman Tuhan dan dapat melaksanakannya dalam hidup harian Anda. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.